Hit 'em up. Lagi bersama saya dan Mari sama berburu ikan buah kuning lagi dan lagi. Kita nanti di lingkungan kita. Kalian tahu Enchiro Oda bernama One Piece, autor dari manga One Piece. Jadi ketika Jepang Belanda banjir bandang kali itu atau tsunami itulah ya, yang penting air tergenang tinggi banget gitu di daerah tanah kelahirannya. Si Enchiro Oda menyumbang donasi terhadap tanah kelahirannya, dan setelah pulih dari bencana tanah kelahirannya memberikan apresiasi dari Enchiro Oda untuk membuatkan patung karakter One Piece. Pertama adalah hebatnya kapten kita Monkey D. Luffy. Hebatnya itu patung berhala. Tapi bukan cuma sekedar berhala, dia banyak dikunjungi dari berbagai macam negara. Itu harus dikunjungi dari bermacam negara. Katanya sebagai apa namanya? Jadi tempat pariwisata baru, sehingga apa? Ya betul, penutupan lahan sawit jadi berkurang. Jadi sudah tidak jadi lahan sawit lagi, jadi tempat destinasi pariwisata Enchiro Oda One Piece itu. Ini untuk sawitnya saya tambah-tambah ya. Saya meminimalisir penggunaan. Jadi dia mau dibikinkan patung Monkey D. Luffy sehingga tingkat pariwisatanya meningkat, pendapatan daerahnya dari pariwisata, ekonomi tumbuh, ekonomi jadi bangkit, ekonomi berputar karena yang datang dari berbagai macam negara, mancanegara, sehingga uang yang berputar di sana bukan dari uang Jepang, dari uang mancanegara, dan konversi ke Jepang gitu ya. Tapi pendapatan seperti di negara ini ada di wilayah Bali. Wilayah Bali apa itu Pak? Ya betul, pariwisatanya dijual. Tempat pariwisata
Libre dia. Dia menampung bule-bule yang datang. Sehingga uang yang berputar bukan uang Indonesia, uang luar negeri. Menyebabkan pendapatan negara menjadi meningkat ekonomi berputar begitu. Sama banget ya, ya, bilangnya ya. Nanti ekonominya berputar. Kalian kalau tahu sistem ekonomi negara gitu, ekonomi dari mancanegara itu mah, duitnya gede-gede, akhirnya. Kalian tahu kan Bali kan yang dijual apa? Bali kakak punya sawit Bali, kakak punya apa? Tambang Bali kakak punya tambang. Dia jual pantainya dari hubungan pariwisata. Beli-beli. Begitu juga tanah kelahiran Oda yang tadinya kebun sawit jadi tempat pariwisata. Ini saya perumpamaannya aja ya. Tapi terbukti pariwisatanya melonjak tinggi karena apa? Iya, ada patok mangga dan lupi di tahun 2018. 2018 sampai 2017 ya. Kemudian bikin lagi itu Nami dan Sandi. Nah itu strategi dari pemerintahan kotanya di sana kelahirannya Ota. Dia mengentalkan seru-serunya gitu. Bukti di kecamatan A, Nami di kecamatan B gitu. Kecamatan atau kelurahan itu hitungannya masuk kota apa? Kota atau provinsi ya? Ya itulah ya, setidaknya gitulah ya. Mental bro. Kalau kalian ada yang konsepnya just tip apa tuh? Merchandise dari sananya tuh. Biaya just tipnya hampir kayak perjalanan ke Jepang gitu. Anak besar. Dan itu banyak yang mau ini gitu. Itulah efeknya dari seni. Kesenian itu seperti itu. Bukan hanya viral, bukan hanya apa, tapi konsisten. Menghasilkan seni yang dikenal gitu. Sustainable. Namanya apa ya? Ya itulah ya. Konsisten. Bukan hanya Enjiro Ulta guys ya. Ada Fujiko Fujio. Namanya benar kagak ya? Itu auto dari Doraemon. 85 tahun memutar itu anime atau kartun Doraemon. Kakak bosen-bosen gitu nontonnya kan, dari filmnya, komiknya, kan. Bukan hanya itu, museumnya, museum. Pemerintahan mana yang support
tukang gambar dibuatkan museum. Kita tahu kita punya tukang gambar terkenal, Raden Saleh. Museumnya apa? Tapi kalau kita tahu Raden Saleh, museumnya apa? Ada nggak museum Raden Saleh yang isinya karya-karya dari Raden Saleh? Ini tukang gambar komik dijadikan museum. Museumnya bukan dikelola sendiri, dikelola pemerintah daerah gitu. Dijadikan aset sebagai pariwisata. Kalau nggak salah ya, menurut pengetahuan saya, banyak dijadikan kunjungan-kunjungan turis anak-anak mereka gitu. Satu bukit itu kok, satu bukit dijadikan sebagai museum atau Doraemon. Dikelola pemerintah daerah. Begitunya seniman diapresiasi oleh pemerintah ya itu. Ada lagi coba ada nggak yang kayak gitu, ada nggak seniman yang saking diapresiasinya dibikinin museum dan museumnya jadi banyak yang itulah sebegitunya kita seniman Jepang dihargai oleh pemerintahannya. Dan yang terbaru ada nih, ada yang terbaru di 2025 ini, ada yang terbaru dari mulut presidennya langsung saat mencari investor Arab. Ya apa ya, yang soal anime apa ya? Adalah itu ya, saya lupa ya. Tapi adalah pemerintah presidennya pitching Raja Arab dengan gaya anime yang dibuat animenya. Itu pengaruhnya kan seniman anime atau karya seni itu panggung dan dihargainya sebagaimana sungguh-sungguh luar biasa kan kata saya ya. Dari presidennya langsung itu presidennya perempuan kan, siapa itu ya, Pak Putih. Ada diapresiasinya pitching sama Raja Arab, ngomonginnya anime, bukan sawit, bukan nikah, bukan abang, anime, apalagi ibu kota yang ada. Pitching sama Elon Musk aja pitchingnya pakai kopi. Di Jepang pitchingnya ngomongin anime. Dan ada lagi itu lagi nih. Kita tahu kan Korea Selatan perang dingin dengan Korea Utara di tahun
80-an, 80-an apa 90-an. Orang selatan merasa tidak mampu kalau untuk berhadapan perang langsung, kalau ketika perangnya pecah kan dia harus cari backingan, harus punya backingan. Nah, apa yang dilakukan Korea Selatan untuk mencari backingan? Dia tahu film Jurassic Park, film dinosaurusan meledak pada saat itu. Dan dia bikinlah untuk angel-angel atau koda-koda drakon begitu kan. Untuk apa? Untuk seluruh mata dunia, untuk mengawasi tekanannya gitu, dijadikan tinggikan supaya si Wonsara karena udah dari Korea Utara gitu ya kan, terkait istri dari Presiden Putin gitu kan, supaya si Won tidak kena rudal dari korup. Mungkin di balik kamarnya gitu. Pipi, itu sih mau diserang Korea Utara, Pi. Begini dong, Pi, begini. Ini imajinasi saya aja ya, dari sistem yang dia buat, dari sistem Korea Selatan, strateginya gitu ya, di balik layarnya gitu ya. Jadi si Won merasa merasa dari backingan Putin karena si istrinya Putin demen sama si Won. Ya elah, artis Koreanya lama banget sih, jadul banget sih. Yang terbaru siapa sih yang terbaru? Jengget ya, Jengget. Jungkook, supaya Jungkook ditemani sama istrinya Putin, jadi dapat backingan. Ini asumsi aja. Nah, begitu powerfulnya sebuah seni loh. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan, sebegitu powerfulnya sebuah seni